Halo para sahabat pemancing sejati di seluruh Indonesia. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita. Tempatnya berbagi ilmu, strategi, dan cerita seru seputar dunia memancing. Saya, teman sekaligus panduan memancing kalian, kembali hadir untuk memberikan prediksi kail yang paling ditunggu-tunggu. Hari ini adalah hari Rabu, tanggal 21 Januari 2026. Wah, di tengah musim hujan yang masih setia, menemani di banyak wilayah, kira-kira ada kejutan apa ya yang menanti kita di perairan Indonesia? Jangan salah, teman-teman. Meskipun cuaca basah dan mungkin berangin, justru disinilah peluang emas bisa tersembunyi bagi pemancing yang cerdik dan paham kondisi. Siapkan mental, perlengkapan, dan umpan terbaikmu, karena hari ini mungkin akan menjadi hari di mana joranmu melengkung hebat dengan tarikan ikan impian. Ada beberapa faktor unik hari ini yang wajib kita perhatikan baik-baik. Mari kita bedah tuntas. Mari kita bedah satu persatu. Ikan apa saja yang berpotensi menjadi target utama kita hari ini, dan bagaimana strategi terbaik untuk menaklukkannya. Saya pilih 4 jenis ikan yang populer, tangguh, dan sangat aktif di kondisi seperti sekarang. Ikan gabus, ikan nila, ikan kakap, dan ikan belanak. Ikan gabus, snakehead. Untuk si predator air tawar yang gagah ini, di tengah musim hujan, aktivitasnya justru bisa meningkat drastis. Ia akan sangat aktif mencari mangsa, terutama di perairan dangkal yang baru tergenang, sekitar pinggiran rawa, di bawah pepohonan yang rindang dengan banyak serasah, atau di celah-celah rerumputan air dan semak belukar yang terendam. Kenapa di sana? Karena di sanalah banyak serangga, cacing tanah, katak kecil, atau ikan-ikan kecil yang terperangkap atau jatuh ke air akibat guyuran hujan deras, menjadi santapan lezat baginya. Strategi terbaik adalah teknik casting menggunakan umpan tiruan seperti froggy, soft frog, atau jump frog berukuran kecil hingga sedang. Lemparlah tepat di tepi vegetasi air atau ke arah semak-semak yang terendam, dan berikan sentakan-sentakan kecil yang menyerupai gerakan mangsa yang berusaha kabur. Gerakan umpan yang agresif dan realistis akan memancing naluri berburu gabus. Jangan lupa, gabus cenderung lebih agresif dan kurang pemilih saat air sedikit keruh, kondisi yang sangat umum kita jumpai di musim hujan. Ikan nila, tilapia. Nila adalah ikan yang cerdas dan adaptif. Meskipun mereka suka air tenang saat hujan, mereka bisa bergerak ke area pinggir danau, kolam, atau sungai yang lebih hangat dan kaya pakan. Cari spot di muara-muara anak sungai yang masuk ke danau, di sekitar eceng gondok yang rimbun, atau di area yang ada banyak struktur kayu terendam. Pakan alami seperti lumut dan plankton akan melimpah pasca hujan. Untuk nila, pancingan pelampung dengan umpan lumut sawah yang masih segar, pelet yang sudah difermentasi, atau cacing tanah yang merah dan lincah akan sangat efektif. Kedalaman 1 hingga 2 meter biasanya jadi spot favoritnya, karena di sana suhu lebih stabil dan pakan lebih banyak. Ingat, nila juga sensitif terhadap perubahan suhu, dan air yang sedikit menghangat pasca hujan, atau di area dangkal yang terkena sinar matahari sebentar, bisa memicunya untuk makan dengan lahap. Ikan kakap, snapper. Ikan kakap, terutama kakap putih, adalah raja muara dan perairan payau yang sangat rakus. Dengan kondisi hujan dan pasang surut yang mungkin cukup dinamis karena pengaruh fase bulan, mereka akan berpatroli mencari mangsa di sekitar struktur kuat seperti tiang jembatan, rumpun akar bakau yang lebat, atau di sekitar mulut sungai besar yang arusnya tidak terlalu kencang. Mereka bersembunyi di struktur ini untuk menyergap mangsa. Gunakan teknik casting atau dasaran dengan umpan udang hidup yang lincah. Ikan-ikan kecil seperti tembang atau selar, atau soft lure berwarna cerah yang meniru gerakan ikan mangsa. Targetkan area dengan arus yang tidak terlalu deras, karena di sana mangsanya akan lebih mudah dikepung, dan kakap bisa bergerak lebih efisien. Pilihlah waktu-waktu pergantian pasang atau surut, karena saat itulah ikan-ikan kecil sering terbawa arus dan menjadi incaran kakap. Ikan belanak, mulet. Meskipun sering dianggap sulit ditaklukkan, ikan belanak justru bisa sangat aktif saat musim hujan, terutama di muara sungai, perairan payau, atau tambak-tambak. Mereka akan berkerumun mencari plankton, detritus, dan remah-remah organik yang terbawa arus hujan dari daratan. Fokuslah pada teknik garong atau ombyok dengan umpan lumut halus yang dicampur sedikit esen amis atau adonan roti yang lembut dan mudah larut. Cari area dengan air yang agak keruh namun tidak terlalu butek oleh lumpur.
Pagi hari setelah hujan reda atau sore hari menjelang senja adalah waktu terbaik untuk menargetkan belanak, karena saat itu mereka cenderung lebih berani mendekati permukaan mencari makan. Perhatikan gerombolan ikan yang bermain di permukaan air, disitulah biasanya belanak bersembunyi. Analisis kondisi, theoretical basis. Cuaca. Hari ini, 21 Januari 2026. Sebagian besar wilayah Indonesia akan diguyur hujan dengan intensitas yang bervariasi. Menurut BMKG, potensi hujan ringan hingga lebat diprediksi terjadi di banyak daerah, bahkan di beberapa wilayah seperti Bengkulu, Lampung, Bali, Sulawesi Selatan, dan Maluku. Intensitasnya bisa mencapai lebat. Suhu udara diperkirakan akan berada di kisaran 23 hingga 30 derajat Celcius, dengan kelembapan tinggi yang mencapai 74 hingga 99% di wilayah Lampung misalnya. Angin berpotensi cukup kencang dari arah barat laut di sebagian wilayah. Ini dipengaruhi oleh penguatan monsun Asia yang membawa massa udara dingin dan lembab. Tekanan atmosfer mungkin akan fluktuatif karena adanya bibit siklon tropis dan penguatan monsun dingin Asia yang memicu peningkatan potensi cuaca ekstrim, terutama di selatan Indonesia, seperti Sumatera bagian selatan dan Pulau Jawa. Hujan ini akan membuat air di permukaan menjadi lebih kaya, oksigen terlarut, sebuah kondisi yang sangat disukai ikan dan membuat mereka lebih energik. Namun, perlu dicatat, air yang terlalu keruh dan arus yang sangat deras akibat hujan lebat berkepanjangan bisa membuat ikan sedikit pasif dan mencari tempat berlindung. Jadi, pantau kondisi air di spot mancing kalian ya. Suhu air. Secara umum, Januari merupakan bagian dari periode JFM, Januari, Februari, Maret, di mana suhu air cenderung sedikit lebih rendah dibandingkan musim kemarau, berkisar antara 27,5 hingga 30,5 derajat Celcius, terutama di perairan yang lebih dalam, akibat pengaruh angin monsun barat laut yang membawa massa air lebih dingin dari Laut Cina Selatan. Namun, di banyak perairan dangkal, muara, dan danau, air cenderung tetap hangat di musim hujan. Suhu air yang relatif hangat ini akan menjaga metabolisme ikan tetap tinggi, mendorong mereka untuk lebih aktif mencari makan. Di sisi lain, guyuran hujan lebat bisa membawa air permukaan yang lebih dingin secara temporer, menciptakan lapisan suhu yang bervariasi. Dalam kondisi seperti ini, ikan bisa berpindah ke kedalaman tertentu yang suhunya lebih stabil dan nyaman bagi mereka. Fase bulan. Untuk hari ini, 21 Januari 2026, bulan berada dalam fase bulan sabit muda, dengan pencahayaan sekitar 10,2%. Kita baru saja melewati fase bulan baru pada tanggal 18 Januari, 3 hari yang lalu. Fase bulan baru ini secara signifikan memicu pasang surut air laut yang lebih tinggi dan lebih ekstrim dari biasanya. Meskipun sudah lewat beberapa hari, efek gravitasi bulan yang kuat ini mungkin masih terasa, terutama di perairan pesisir, muara, dan sungai besar. Ini berarti pergerakan air akan lebih aktif, membawa banyak pakan dan plankton, yang pada gilirannya akan memicu ikan-ikan predator untuk lebih aktif berburu, dan ikan-ikan pemakan plankton untuk berkumpul. Aktivitas ikan umum. Di musim hujan Januari ini, ikan secara umum menunjukkan aktivitas yang cukup baik. Banyak ikan air tawar seperti gabus, nila, dan lele menjadi lebih aktif karena peningkatan oksigen terlarut dalam air dan melimpahnya pakan alami yang terbawa arus hujan. Untuk ikan laut dan muara, spesies seperti kakap, belanak, giant trevally, dan beberapa jenis trevally lainnya juga akan mencari makan di area-area yang kaya nutrien dan memiliki arus yang menarik pakan. Namun, perlu diingat betul, jika hujan terlalu lebat disertai angin kencang dan air menjadi sangat keruh hingga butek, ikan bisa menjadi mogok makan sementara dan mencari tempat berlindung di dasar atau di balik struktur. Jadi, pilihlah spot yang tepat dan hindari area yang terlalu ekstrim. Penilaian kualitas kelihayan memancing. Melihat dan menganalisis semua faktor cuaca, suhu air, dan fase bulan, saya berikan prediksi kualitas kail hari ini sebagai cukup baik, namun menantang. Ini berarti peluang strike besar tetap ada, bahkan sangat menjanjikan, terutama jika Anda jeli memilih spot, mengamati kondisi air, dan menggunakan umpan serta teknik yang tepat di antara guyuran hujan.
Jangan pernah putus asa jika hujan rintik-rintik. Justru itu seringkali menjadi kode dari alam bahwa kesempatan emasmu telah tiba. Closing garis miring call to action. Nah teman-teman, itu dia prediksi Kail kita yang super lengkap untuk hari Rabu, 21 Januari 2026. Ingat ya, keselamatan adalah prioritas nomor 1 saat memancing di musim hujan. Tetap waspada terhadap potensi petir, angin kencang, dan arus yang kuat. Selalu siapkan jas hujan dan perlengkapan pengaman lainnya. Semoga joranmu melengkung dengan gagah dan relmu berteriak kencang menandakan tarikan ikan-ikan juara. Nichwosta, Nichesui. Jangan lupa untuk subscribe channel ini kalau kamu belum. Tinggalkan like kalau kamu suka video ini dan merasa terbantu dengan informasi yang saya berikan. Dan yang paling penting, ceritakan pengalaman mancingmu hari ini di kolom komentar di bawah. Ikan apa yang berhasil kalian taklukkan? Umpan apa yang paling jitu? Atau mungkin ada spot rahasia yang ingin kalian bagi? Yuk, ramaikan kolom komentar kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam strike.